Halo Gemini, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di I'm Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu di akhir bulan Oktober 2023. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Perlu diketahui kembali bahwa bacaan ini juga bersifat vice versa atau bolak-balik. Kalau nggak cocok untuk kamu, bisa jadi pesan dan energi yang disampaikan milik orang terdekat kamu seperti atasan, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi, atau kondisi yang tengah dealing sama kamu yang mempengaruhi peruntungan kamu di akhir bulan Oktober ini. Ada Three of Cups, The Fool, Queen of Wands, The Moon, Page of Wands, dan yang terakhir ada Nine of Cups. Wow, Nine of Cups, endingnya yang bagus banget. Untuk the bottom of the deck kamu ada Nine of Wands dan the topnya ada the Hangman. The Hangman ini menunjukkan ada sesuatu kondisi atau mungkin ada rencana-rencana yang udah kamu buat tetapi belum dilaksanakan, masih tertunda atau tergantung ya. Bisa jadi ini sengaja ditunda-tunda atau dibiarin gitu aja karena ada yang stuck, ada yang terikat, mentok. Ya, kamu ngerasa diri kamu mentok di sini, nggak bisa kemana-mana. Ya, namun sebenarnya ini adalah energi negatif, yaitu kekhawatiran, pikiran, atau mungkin kecemasan yang membabi buta yang semakin besar di pikiran kamu. Sebenarnya kalau kita lihat dari gambaran ini ya kan, ini seperti penjara, tetapi masih ada celah di mana tubuh perempuan ini masih bisa keluar, tapi pikirannya yang udah menghalangi dia keluar dari posisinya yang ini. Dia merasa posisinya udah lebih aman aja di sana berdiam diri gitu. Saya ngerasa ini terkoneksi dengan Eight of Swords ya. Nah, Eight of Swords ini juga sama, dia stuck berdiri di sini, nggak ngapa-ngapain. Matanya tertutup, lengannya bagian atas terikat, tapi sebenarnya pergelangan tangannya tidak terikat. Artinya dia masih leluasa untuk ngebuka ikatan di lengan bagian atas dan juga ikatan matanya. Kalau saja dia berniat, ada willingness dia buka penutup mata, maka dia akan melihat dengan jelas sekelilingnya apa yang harus dia lakukan. Ya, tentu saja dia harus berjalan ke depan ya kan, karena ada api di belakang. Ada pedang yang mengelilingi dia. Kita nggak akan selalu stay di lingkungan atau di situasi yang mana kita dikelilingi oleh pedang. Ya, dia bergeser sedikit kan kena pedang, tersayat, berdarah, atau dia mundur ke belakang terbakar. Jadi saya ngerasa entah kenapa ya, kalau misalnya kamu udah buka usaha nih, udah memulai usaha, kamu ngerasa mentok, ada rasa khawatir, aduh gimana ini usahaku bakalan jalan apa enggak, untung apa enggak. Tiap hari bawaannya cemas dan itu mempengaruhi emosi kamu. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu kadang ngerasa oke, kadang enggak, kadang ngerasa baik, kadang enggak, kadang happy, kadang sedih gitu ya kan. Ini situasi emosinya enggak menentu dia untuk demonnya ya. Dan ini merupakan pengaruh dari pikiran-pikiran tadi. Pikiran seperti tersumbat, stuck. Kalau kamu biarin diri kamu berada pada situasi ini, maka nggak akan ada perkembangan, nggak akan kemana-mana. Entah kenapa saya ngerasa ini juga merupakan stagnasi di dalam berinovasi atau berkreasi. Kira-kira kalau misalnya kamu ngejalani usaha, kamu ngerasa usaha kamu mentok, mungkin kamu perlu melakukan inovasi, teknik, metode, cara kamu berjualan, atau ada hal-hal baru yang kamu aplikasikan yang tadinya nggak kamu gunakan untuk memperlancar usaha kamu. Sehingganya kan kita menggunakan berbagai macam usaha. Sama halnya dengan bermanifestasi talenta. Ya, mungkin beberapa di antara kamu ada yang bingung ya, aku mau berkarya apa, mau buka konten apa, topiknya apa, bisnis apa gitu ya kan. Kalau masalah konten, ya misalnya
Ya, coba aja semua gitu, mana yang berhasil nanti ke depannya, maka itulah yang dikembangkan. Ibarat kita menanam tanaman ya, udah tanam aja beberapa biji gitu. Kita lihat nanti yang mana di sana yang tumbuh, maka itulah yang akan kita rawat hingga tumbuh semakin besar. Ibarat seperti itu ya. Untuk ilustrasi bacaan game ini di sini ada Page of Wands dan juga The Fool. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu dealing dengan energi Sagittarius, Aries, Leo. Ini adalah pemuda, energi yang masih muda. Energi anak muda itu biasanya berani, optimis ya, kreatif, aktif, playful. Dia suka dengan tantangan, kesempatan, rasa percaya dirinya juga tinggi. Dia suka hal-hal yang baru. Ini bisa jadi adalah kamu atau bisa jadi orang terdekat kamu seperti anak kamu gitu ya. Karena saya ngerasa keterkaitan antara Page of Wands dan The Fool ini benar-benar terikat. Dia masih muda. Biasanya the new generation kan masih perlu banyak belajar. Dia suka dengan tantangan, hal-hal baru. Dia ingin melihat luasnya dunia ini gitu ya kan. Dia suka berpetualang. The Fool itu suka berpetualang, pengen tahu segala sesuatunya. Nah, mungkin ini adalah energi yang perlu kamu bangkitkan lagi bagi kamu yang merasa stagnasi di dalam berkarya atau ngejalani usaha kamu. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu jauh-jauh hari di bulan-bulan sebelumnya mungkin kamu udah punya plan, udah pengen jadi apa. Misalnya kamu udah pengen ngebuka konten gitu ya, kamu udah susun topiknya apa, mengenai apa. Kalau nggak segera dijalankan ya bakalan di sini-sini terus gitu ya. Oke, di akhir bulan ini juga saya ngerasa bakalan ada beberapa di antara kamu bakalan ketemu dengan orang terdekat kamu, bisa jadi hangout dengan komunitas organisasi kamu, atau bisa jadi ini adalah dengan anggota keluarga. Seperti ada perayaan, ngumpul-ngumpul bareng. Mungkin komunitas ini akan ngebantu kamu memperkaya kreativitas kamu tadi, memperkaya sumber informasi yang kamu butuhkan untuk meningkatkan inovasi kamu di dalam menangani usaha ataupun proyek yang sedang kamu tangani. Ada Queen of Wands, ini adalah sosok yang bold. Bold itu tangguh, independen. Dia sangat percaya diri, brilliant. Dia juga memiliki pemikiran yang luar biasa. Di kalangannya dia ini terkenal, cukup dikenal oleh orang-orang di sekitarnya. Ya, kalau kamu misalnya adalah salah satu anggota di organisasi atau komunitas di mana kamu berada, kamu dikenal oleh mereka semuanya karena dia sosok yang sibuk ya. Ya, dia aktif. Ya, dia aktif banget. Dia pengen tahu semua, dia pengen terlibat di dalam segala aktivitas. Nah, kalau orang mau maju kan memang harusnya seperti itu ya. Dan untuk beberapa di antara kamu, saya ngerasa ini adalah kamu ya. Bisa jadi ini adalah kamu. Cuman ada fase di mana beberapa saat atau mungkin waktu-waktu tertentu kamu ngerasa mentok, merasa khawatir, merasa kurang kreatif, kurang inovatif, seperti nggak tahu mau ngapa-ngapain gitu. Apa ya yang aku mau kontenin lagi, ide apa ya yang harus aku buat lagi supaya jualanku ini laris gitu ya kan. Dan biasanya kalau kamu mentok itu karena suasana hati nggak bagus atau karena kondisi kesehatan kurang baik. Infinite Abundance ini menunjukkan di sini nih ya bahwa kondisi kesehatan sangat mempengaruhi kreativitas kamu. Oleh sebab itu, oracle kamu berusaha di sini menyampaikan pesan ke game ini, jagalah kesehatan, konsumsi makanan kamu yang sehat, misalnya makan buah-buahan atau sayur-sayuran ya. Olahraga juga perlu sepertinya. Beberapa di antara kamu mungkin juga kondisi stagnasi ini tadi ya, rasa cemas, khawatir yang besar ini mungkin juga adalah kekhawatiran kamu atas keberhasilan kamu. Nah, kalau misalnya kerjaanku, usahaku ini nggak berhasil, apa nanti kata orang tuaku? Atau bisa jadi sebaliknya ya, kamu khawatir akan usaha atau karir, perkembangan karir dari orang terdekat kamu, anak-anak kamu misalnya. Nah, kekhawatiran ini berbarengan dengan trust ya. Ini nggak dibuat-buat ya kan, dia ya kena di sini pula, dia bergandengan di trust your feelings and dreams to guide your career path. Oracle
kamu berkata, miliki keyakinan dan tetaplah bermimpi. Mimpi itu akan menuntun kita pada karir kita yang sebenarnya. Kadang-kala hobi, sesuatu yang menyenangkan, yang memotivasi semangat kita, yang kita kerjakan ini justru akan lebih banyak manfaatnya, untungnya bagi kita, ya kan? Ya, untuk endingnya nih bagus ya. Ada Nine of Cups, walau awalnya di sini kamu stagnasi, ada kendala, ini seperti hambatan, seperti cobaan, tantangan lah. Kalau hidup ini nggak ada tantangannya kan nggak seru ya kan. Nggak akan ada ibarat kemenangan, merasa lega, nggak akan ada kelegaan. Kita nggak akan pernah tahu rasa lega itu gimana kalau kita nggak mengalami tekanan. Kita nggak akan tahu siang itu seperti apa kalau nggak ada gelap kan gitu ya. Jadi hidup itu ya memang begitulah, nano-nano. Kita nggak akan tahu manis itu seperti apa kalau tidak merasakan pahit juga. Kadang-kala kita harus ngerasain pahit juga gitu ya supaya lebih menghargai yang manis. Ya. Oke, saya klarifikasikan untuk game ini. Ada Seven of Swords, Six of Swords, Five of Swords, Seven of Cups, Ace of Cups, Three of Cups, dan Page of Pentacles. Saya ambil 2 di sini, ada Two of Cups. Untuk the bottom of the deck kamu ada King of Pentacles dan juga Strength. Ya, ada beberapa di antara kamu yang merupakan pengusaha ya, energi yang sebenarnya dia bisa mengelola sumber yang dia miliki, dia juga bisa mengelola uang dengan baik. Ya, tapi kan namanya manusia ya, kadang-kala kan ketika kita terbentur dengan masalah kesehatan, emosi, ini menjadi faktor pendukung yang mempengaruhi rasa kepercayaan diri ataupun pikiran kita. Beberapa di antara kamu, saya ngelihat ada semacam gosip, semacam persaingan. Ya, ini lingkungan komunitas, lingkungan pekerjaan, seperti ada persaingan di sana. Bahkan kamu di lingkungan pertemanan sekalipun ya, ada ibaratnya ibu-ibu sosialita atau geng gitu. Di sana juga ada persaingan. Walau dia masih ngumpul bersama, ketemuan, tapi persaingan ini diam-diam bisa menghabiskan energi positif kamu. Di akhir bulan ini saya ngerasa bakalan ada vibrasi-vibrasi atau mungkin pandangan, pendapat, sikap, respon dari orang-orang di sekitar kamu yang kurang menyenangkan hati kamu, yang ngeblok energi kamu, seperti ada mental block di sini. Ini ada kritikan, sesuatu hal yang membuat kamu jadi down. Namun ini nggak lama kok, karena ada Seven of Swords. Seven of Swords ini self defense, dia mempertahankan diri. Ini berupa taktik atau cara cerdik, smart way of thinking gitu. Dia pandai di dalam ngejaga dirinya. Ada Five of Swords, ada konflik, ada urusan-urusan yang belum kelar, ada vibrasi-vibrasi yang enggak cocok dengan kamu. Kalau saya jadi kamu nih, kalau misalnya enggak cocok lagi sama orang-orang tertentu, ya lebih bagus keluar ya. Kalau misalnya ini adalah masalah pertemanan atau lingkungan sosial, ngapain selalu dekat-deketin diri. Harus jaga jarak nih gitu, jangan terlalu mendekat, karena buah ya, kalau satu buah yang busuk, yang satu lagi masih bagus, segar, tapi kalau terus lengket kayak gini ya, kalau lama-lama yang segar tadi juga jadi busuk gitu. Nah, kalau saya jadi kamu gini, saya akan buat jarak nih, nggak mau terlalu dekat. Ya, kadang kita kan harus belajar juga dari energi yang seperti ini ya. Seperti yang saya katakan tadi, kita kan harus belajar juga pahit itu gimana supaya kita tahu manis itu bahwa ini manis gitu. Kita harus belajar juga untuk menerima tantangan supaya kita merasakan kelegaan. Sama halnya juga dengan orang-orang yang toksik atau yang memiliki karakter kurang baik, bukan berarti kita harus menjauh gitu ya. Kadang-kadang kan
kita perlu juga mengobservasi atau belajar dari karakter orang-orang seperti ini gitu. Cuma ya jangan terlalu dekat kali gitu ya kan. Nanti jadi busuk yang satu ini. Apalagi kalau misalnya ibu-ibu sosialita ya kan, di kalangan komunitas seperti ini biasanya akan lebih mencondongkan satu sama lain. Oh, aku punya perhiasan, ya barang-barang berhargaku seperti ini itu gitu yang diobrolin itu ya kan. Saling menonjolkan harta masing-masing. Kadang ini juga bisa memotivasi kita untuk aku juga harus bisa seperti itu. Aku akan lebih dari kamu gitu ya kan. Tapi ya jangan terlalu dekat juga seperti yang saya sebutkan tadi ya. Kalau udah lama-lama ini mempengaruhi emosi kamu kudu harus alert, sadar, memiliki kesadaran diri bahwa ini kayaknya aku udah terlalu fokus deh, terlalu dekat deh, ini aja terus yang aku pikirin gitu ya. Nah di sini inilah saatnya kamu harus agak menjauh sedikit dari orang-orang yang vibrasinya kurang baik dari kamu gitu. Ketika kamu udah ngerasa lega, tenang, barulah mendekat sedikit lagi gitu, tapi jangan terlalu lengket gitu ya kan. Oke, ada Seven of Cups ya, ini mengenai materi, mengenai harta, kekayaan. Tak kenapa saya ngerasa ini adalah sesuatu yang ditonjolkan di komunitas atau lingkungan di mana kamu berada, dan hal ini pada saat yang bersamaan memotivasi kamu untuk bisa lebih dari mereka, tetapi juga pada saat yang bersamaan mempengaruhi keyakinan pada diri kamu, yang mempengaruhi inovasi kreativitas kamu. Beberapa di antara kamu mungkin udah ngerasa, aku udah gak betah lagi di lingkungan kerjaan ini, sebenarnya aku udah pengen keluar aja gitu ya, tapi ada rasa tanggung jawab nih. Saya ngerasa kamu sangat bertanggung jawab sekali di pekerjaan kamu. Kamu pengen memberikan yang terbaik, menunjukkan bahwa kamu bisa gitu ya kan. Ada seperti kompetisi juga di sini. Endingnya bagus karena ada Nine of Cups, juga ada Page of Cups, Two of Cups, dan Seven of Swords. Keempat kartu ini adalah kunci kemenangan Gemini di akhir bulan Oktober ini. Walau di sini penuh dengan pergumulan awalnya ya, ada vibrasi-vibrasi yang gak cocok, sangat menguras energi, ngeganggu pikiran, mumet gitu. Tapi pada akhirnya ada sesuatu yang menenangkan ya. Kalau ada kompetisi, ada tantangan gitu ya, ketika kita udah menang rasanya lega banget ya kan. Itu yang saya ngerasakan untuk energinya Gemini di akhir bulan Oktober ini. Ada kemenangan di sini dan ini bagus banget. Oke, demikian untuk Gemini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi, dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.